Baik, yang pertama adalah materi tentang bukti audit. Jadi bukti audit ini merupakan suatu informasi yang dikumpulkan oleh auditor dalam rangka sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan suatu opini auditor atas laporan keuangan yang sedang diaudit. Nah, bukti audit ini merupakan informasi pokok yang akan digunakan sebagai basis opini auditor melalui perbandingan dengan kriteria yang telah berlaku dalam hal apakah sudah selesai atau tidak. Kemudian informasi pokok tersebut mencerminkan setiap informasi yang terdapat di laporan keuangan yang disusun oleh manajemen. Selanjutnya yaitu keputusan akan bukti audit. Nah, dalam merencanakan auditnya, auditor ini harus membuat 4 keputusan penting yang berkaitan dengan lingkup dan pelaksanaan audit. Nah, 4 keputusan penting itu apa aja? Yang pertama yaitu sifat pengujian audit. Jadi sifat pengujian audit ini mengacu pada sifat dan efektivitas pengujian audit yang akan dilaksanakan. Nah, kemudian yang kedua itu ada saat pengujian audit. Nah, saat pengujian audit ini mengacu pada kapan auditor akan melaksanakan pengujian audit serta kapan auditor akan menarik kesimpulan audit proyeknya. Kemudian yang ketiga itu ada luas pengujian audit. Nah, luas pengujian audit ini berkaitan dengan keputusan auditor tentang berapa banyak bukti audit yang harus diperoleh dan bukti yang lebih banyak diperlukan untuk mencapai suatu tingkat risiko terdeteksi yang rendah dibandingkan dengan tingkat risiko yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu penetapan staf audit. Nah, auditor itu ditugaskan pada tugas-tugas yang telah ditetapkan dan disupervisi sesuai dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan dan kemampuannya. Nah, jadi ini bertujuan agar ketika auditor itu mengaudit, auditor dapat melaksanakan auditnya dengan efektif dengan penetapan staf audit tersebut. Selanjutnya yaitu jenis-jenis bukti audit. Nah, jenis-jenis bukti audit ini apa saja? Yaitu ada 4 jenis bukti audit. Yang pertama yaitu bukti analisis atau analytical evidence. Nah, bukti audit ini harus sesuai dengan kenyataan. Jadi bukti analisis itu adalah bukti yang diperoleh auditor dari hasil penerapan pengetahuan dan keahliannya atas fakta dan informasi yang diperolehnya selama pekerjaan audit itu berlangsung. Nah, bukti ini memiliki tingkat kepercayaan yang paling tinggi bagi auditor karena merupakan hasil analisisnya sendiri. Kemudian yang kedua yaitu bukti langsung atau direct evidence. Nah, bukti ini diperoleh secara langsung dari sumber yang kompeten dan berwenang. Nah, misalnya bukti pembelian yaitu faktur asli yang diterbitkan oleh penjual, kemudian kepemilikan gedung berupa akte jual beli dan balik nama dari notaris. Nah, bukti ini itu memiliki kekuatan hukum yang pasti sehingga memiliki kekuatan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh auditor. Selanjutnya yaitu bukti tidak langsung atau circumstantial or indirect evidence. Nah, bukti ini diperoleh dari sumber yang bukan merupakan sumber utama. Misalnya, bukti hasil wawancara dengan karyawan tentang kondisi mesin yang digunakan dalam proses produksi, atau bukti konfirmasi, atau bukti pernyataan, dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah bukti terbaik dan sekunder atau best and secondary evidence. Nah, bukti terbaik itu dapat diartikan sebagai bukti asli atau dokumen asli. Sementara bukti sekunder itu dapat dikatakan sebagai duplikat atau kopi dari bukti atau dokumen asli tersebut. Nah, dalam berbagai kondisi, bukti asli ini sebaiknya digunakan terlebih dahulu sebelum bukti-bukti lain digunakan. Contoh bukti kelompok ini itu misalnya kopi kontrak. Untuk bukti jenis ini, auditor itu harus meyakinkan diri bahwa bukti tersebut sesuai dengan aslinya. Nah, bukti jenis ini itu memiliki tingkat kepercayaan yang lemah dibandingkan dengan bukti original atau bukti aslinya. Baik, materi terakhir dari bukti audit ini yaitu prosedur analitik. Jadi, prosedur analitik atau analytical procedure itu terdiri dari evaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang reasonable antara data keuangan dengan data non-keuangan. Nah, prosedur analitik ini digunakan selama proses audit dan dilakukan untuk 3 tujuan utama. Yang pertama, preliminary analytical review atau tinjauan analitik awal atau penilaian resiko. Nah, jadi tinjauan analitik pendahuluan itu dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang bisnis dan lingkungannya. Misalnya, kinerja
keuangan terhadap tahun-tahun sebelumnya dan industri terkait dan kelompok pembanding untuk membantu menilai risiko salah saji material untuk menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur audit, yaitu membantu auditor mengembangkan strategi dan program auditnya. Kemudian yang kedua yaitu substantif analytical procedure atau prosedur analitik substantif. Jadi prosedur analitik substantif ini dilakukan ketika auditor menganggap bahwa penggunaan prosedur analitis itu bisa lebih efektif dan efisien daripada pengujian perincian dalam mengurangi risiko salah saji material pada tingkat asersi ke level yang dapat diterima rendah. Kemudian yang ketiga yaitu final analytical review atau review analitik akhir. Nah, prosedur analitik ini dilakukan sebagai tinjauan keseluruhan atas laporan keuangan pada akhir audit untuk menilai apakah mereka konsisten dengan pemahaman auditor tentang entitas tersebut. Nah, prosedur analitik akhir ini tidak dilakukan untuk mendapatkan jaminan substantif tambahan. Nah, jika ditemukan penyimpangan, penilaian resiko itu harus dilakukan lagi untuk mempertimbangkan prosedur audit tambahan yang diperlukan. Kemudian selanjutnya yaitu prosedur analitik umum itu terdiri dari 4 tipe, yaitu yang pertama analisis tren. Jadi analisis tren itu analisis perubahan dalam saldo rekening pada setiap waktunya. Kemudian ada analisis rasio atau rasio analisis. Ini itu merupakan perbandingan hubungan antara akun-akun di dalam laporan keuangan atau perbandingan antar akun dengan data non-finansial atau perbandingan hubungan antar perusahaan di dalam industri. Kemudian ada pengujian kewajaran. Pengujian kewajaran atau reasonable testing ini merupakan analisis saldo rekening atau perubahan di dalam saldo rekening pada periode akuntansi dengan syarat kewajaran mereka, mengingat hubungan antar akun yang diharapkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada data mining. Jadi data mining itu merupakan set dari teknik yang dibantu oleh komputer untuk menggunakan analisis statistik yang canggih. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab strategi audit dan program audit. Yang pertama yaitu jenis-jenis pengujian yang dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu prosedur penilaian risiko yang dilaksanakan untuk menilai risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan. Auditor melaksanakan pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi, prosedur analitis, dan pengujian atas rincian saldo sebagai respon terhadap penilaian auditor atas risiko salah saji yang material. Yang kedua yaitu pengujian pengendalian. Apabila kebijakan dan prosedur pengendalian dianggap telah dirancang secara efektif, auditor akan menilai risiko pengendalian pada tingkat yang mencerminkan keefektifan relatif pengendalian tersebut. Kemudian yang ketiga, ada pengujian substansif atas transaksi. Pengujian substansif adalah prosedur yang dirancang untuk menguji salah satu dolar atau moneter yang secara langsung mempengaruhi kebenaran saldo laporan keuangan. Yang keempat yaitu prosedur analitis, yang melibatkan perbandingan jumlah yang tercatat dengan harapan yang dikembangkan oleh auditor. Meskipun tidak disyaratkan, prosedur analitis juga dapat dilaksanakan pada audit saldo akun. Kemudian yang kelima, pengujian rincian saldo, yang berfokus pada saldo akhir buku besar baik untuk akun neraca maupun laporan laba rugi. Penekanan utamanya dalam sebagian besar pengujian rincian saldo adalah pada neraca. Contohnya meliputi konfirmasi saldo pelanggan menyangkut piutang usaha, pemeriksaan fisik persediaan, dan pemeriksaan laporan vendor tentang utang usaha. Kemudian yang kedua ada pemilihan pengujian yang akan dilaksanakan. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pilihan auditor atas jenis pengujian yang akan dipilih. Yang pertama yaitu ketersediaan jenis bukti untuk prosedur audit selanjutnya. Yang kedua, biaya relatif. Yang ketiga, hubungan antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Yang keempat, hubungan antara prosedur analitis dan pengujian substantif. Yang kelima, trade-off antara pengujian pengendalian dan pengujian substantif. Selanjutnya, bauran bukti. Memilih jenis pengujian mana yang akan digunakan dan seberapa ekstensif pengujian itu harus dilaksanakan dapat sangat bervariasi di antara audit dengan tingkat efektivitas pengendalian internal dan risiko inherent yang berbeda. Untuk mendapatkan bukti audit yang tepat,
yang mencakupi sebagian respon terhadap risiko yang diidentifikasi melalui prosedur penilaian risiko. Auditor menggunakan kombinasi dari 4 jenis pengendalian yang selanjutnya. Kombinasi ini seringkali disebut dengan bauran bukti. Kemudian ada mendesain program audit. Setelah auditor menentukan bahwa prosedur penilaian risiko sudah tepat untuk berfokus pada 4 jenis pengujian lainnya, prosedur audit khusus harus dirancang untuk setiap jenis pengujiannya. Prosedur pengujian ini digabungkan menjadi program pengujian. Meskipun program audit mencakup prosedur penilaian risiko yang dilakukan selama tahap perencanaan, sebagian besar program audit mencakup 3 pengujian pengendalian tambahan dan pengujian substantif atas transaksi prosedur, analitis substantif, dan pengujian rincian saldo. Materi yang selanjutnya adalah Agile Audit. Menurut Wright tahun 2019, Agile Audit merupakan pendekatan yang inovatif dengan menerapkan nilai, prinsip, dan praktik pengembangan software untuk memperbarui sistematisasi yang lebih efisien. Agile Audit dapat memberikan wawasan yang mendalam, mampu menanggapi ancaman risiko, dan mampu menyediakan pelaporan yang lebih tepat waktu dan memiliki umpan balik yang baik. Selanjutnya yaitu ada Remote Audit. Remote Audit digunakan ketika metode tatap muka tidak memungkinkan yang mengacu pada penggunaan Information Communication Technology atau ICT dalam mengumpulkan informasi, mewawancarai klien, dan lain-lain. Menurut ISO dan IAF tahun 2021, dalam remote audit terdapat bagian-bagian yang harus dilakukan oleh auditor, yaitu yang pertama planning. Remote audit menjadi perencanaan yang tepat untuk auditor yang lokasi perusahaannya cukup sulit untuk dijangkau. Yang kedua, review dokumen. Tinjauan terhadap dokumen membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka, perlu adanya pengkonversian dalam bentuk dokumen, kemudian mengunggahnya pada file bersama. Yang ketiga yaitu wawancara jarak jauh. Penggunaan teknologi berupa panggilan video, Skype, Zoom, dan Google Meet menjadi bagian dalam remote audit terhadap jadwal untuk melakukan observasi secara wawancara bersama klien, baik kepada manajer maupun karyawannya. Dengan demikian, audit dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menilai. Yang keempat, rapat penutup. Rapat penutup merupakan peluang bagi audit untuk dapat mempresentasikan planning awal hingga hasil audit kepada stakeholder. Ini dilakukan dengan menjadwalkan pertemuan antara 1 sampai 2 hari setelah wawancara dilakukan. Perubahan lingkungan hukum. Berdasarkan hukum umum, profesional audit memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kontrak tersirat atau tersurat dengan klien. Jika auditor gagal memberikan jasanya atau tidak menerapkan kehati-hatian dalam kinerjanya, mereka bertanggung jawab kepada kliennya atas kelalaian dan atau pelanggaran kontrak, dan dalam keadaan tertentu kepada pihak selain kliennya. Perbedaan kegagalan bisnis, kegagalan audit, dan risiko audit. Kegagalan bisnis terjadi ketika bisnis tidak mampu membayar pemberi pinjaman atau memenuhi harapan investor karena kondisi ekonomi atau bisnis, keputusan manajemen yang buruk, atau persaingan tak terduga dalam industri. Kegagalan audit terjadi ketika auditor mengeluarkan opini audit yang tidak benar karena gagal memenuhi persyaratan standar auditing. Risiko audit mencerminkan kemungkinan bahwa auditor menyimpulkan setelah melakukan audit yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, padahal sebenarnya terdapat salah saji yang material. Risiko audit tidak dapat dihindari karena auditor menemukan bukti hanya atas dasar pengujian dan karena kecurangan yang tersembunyi sangat sulit untuk dideteksi. Konsep hukum yang memenuhi kewajiban JPA bertanggung jawab atas setiap aspek pekerjaan akuntan publiknya, termasuk audit pajak, layanan penasihat manajemen, dan layanan akuntansi. Jika JPA gagal mempersiapkan dan mengajukan pengembalian pajak klien dengan benar, JPA dapat dianggap bertanggung jawab atas denda dan bunga yang harus dibayar klien ditambah biaya persiapan pajak yang dibebankan. Di beberapa negara bagian, pengadilan dapat menilai ganti rugi. Sebagian besar tuntutan hukum untuk terhadap perusahaan JPA telah berurusan dengan laporan keuangan yang diaudit atau tidak diaudit. Kewajiban
JPK terhadap klien. Sumber tuntutan hukum yang paling umum terhadap JPA adalah dari klien. Tuntutan tersebut sangat bervariasi, termasuk klien seperti kegagalan untuk menyelesaikan perikatan non-audit pada tanggal yang disepakati, melarikan diri yang tidak tepat dari audit. Biasanya jumlah tuntutan hukum ini relatif kecil dan tidak mendapat publisitas yang sering diberikan kepada gugatan yang melibatkan pihak ketiga. Perusahaan JPA biasanya menggunakan satu atau kombinasi dari 4 pembelaan ketika ada tuntutan hukum oleh klien: kurang kewajiban untuk melakukan pelayanan, kinerja yang tidak lalai, kelalaian yang berkontribusi, dan tidak adanya hubungan kausal. Kewajiban terhadap pihak ketiga termasuk pemegang saham aktual dan potensial vendor, banker, dan kreditur lainnya, karyawan, dan pelanggan perusahaan JPA dapat bertanggung jawab ketika pihak ketiga jika pihak penggugat mengalami kerugian karena mengandalkan laporan keuangan yang menyesatkan. Gugatan kas terjadi ketika bank tidak dapat menagih pinjaman besar dari pelanggan yang bangkrut dan bank kemudian mengklaim bahwa laporan keuangan audit yang menyesatkan diandalkan dalam membuat pinjaman dan bahwa perusahaan JPA harus bertanggung jawab karena gagal untuk melakukan audit dengan hati-hati. Tanggal depan profesional atas kewajiban hukum. Untuk mengurangi keterpaparan praktisi terhadap tuntutan hukum terdapat 3. Yang pertama, mencari perlindungan. Yang kedua, tingkatan audit untuk memenuhi kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Yang ketiga, mendidik pengguna tentang batasan audit.